Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Temuan kita akan membahas mengenai sulasi mujarrad wal mazid. Jadi pembahasan malam hari ini tentang kitab maksud. Kalau kemarin beberapa hari membahas nahwu, sekarang membahas sorof. Jadi nanti akan selang-seling 4 atau 5 hari ganti itu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sulasi al-mujarrad wal mazid. Fi'il sulasi mujarrad dan mazid. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. Ini mukaddimah dari Nadham Maqsud yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Sebagaimana kitab-kitab dan nadham, kebanyakan ulama itu pasti akan memulai nadhamnya dengan hamdalah dan salawat. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satursadu. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, dari 3 huruf asal, tanpa adanya huruf tambahan atau ziyadah. Fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab. Jadi, dalam bahasa Arab, dalam kaidah Arab itu ada namanya fi'il. Fi'il itu ada yang sulasi mujarrad, ada yang mazid. Sulasi mujarrad itu artinya tanpa tambahan, kalau mazid itu berarti ada tambahan. Contoh lafadz doroba, ini fi'il yang sulasi, terdiri dari 3 huruf. Kemudian mazid, ketika ada tambahan menjadi wazan doroba, maka di situ namanya fi'il mazid, bukan mujarrad lagi, karena ada tambahan alif. Atau wazan tadoroba, di situ ada 2 tambahan, yaitu ta dan alif. Amila, ista'mala, fa'ala, ifta'ala. Ini contoh dari fi'il yang mazid. Yang awalnya 3 huruf, kemudian ada tambahan menjadi beberapa. Ini disebut mazid. Kalau sulasi itu terdiri dari 3 huruf. Dan sulasi itu terbagi menjadi 6 bab. Fi'il sulasi itu ada 6 bab. Fal ainu in tufta bima din faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri. Apabila ain fi'il dari fi'il madi itu dibaca fathah, maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya boleh dibaca 3. Jadi pembagian yang pertama, kalau fi'il madinya berharokat fathah, ain fi'ilnya fa'ala, maka bisa yaf'ilu, yaf'ulu, bisa yaf'alu. Contohnya doroba, yadribu, nasoro, yansuru, fataha, yaftahu. Jadi bisa dibaca 3 kalau fathah. Tapi yang perlu diingat, penentuan harokat fi'il mudhari'nya ini nggak bisa kita tentukan sendiri. Misal ada fi'il fataha. Ini kita nggak bisa moro-moro jadikan fi'il mudhari'nya fataha yaftuhu atau yaftihu. Tapi ini fathah yaftahu. Penentuannya kita harus melihat pada kamus bahasa Arab. Ini bukan kita yang menentukan. Jadi kalau ada fi'il madi yang ain fi'ilnya fathah, ini bukan kita yang menentukan ain fi'il mudhari'nya. Cara menentukannya itu adalah melihat kamus. Fa'ala, jadi dalam wazan fa'ala itu bisa ada yang fa'ila, fa'ula, dan yaf'ilu, yaf'aulu, dan yaf'alu. Itu yang pertama, wazan
fa'ala. Kemudian wa in tudamma fatmuman hafihi au tangkasir faftah wa kasran aihi. Apabila ain fi'il madinya dibaca dhammah faula, maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya hanya dibaca yaf'ulu. Dan apabila ain fi'il dari fi'il madinya kasroh, maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya boleh fathah, boleh kasroh. Kalau barusan dijelaskan kalau ain fi'il madinya fathah, maka ain fi'il mudhari'nya itu boleh tiga. Yaf'ilu, yaf'ulu, atau yaf'alu. Ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu, ada yang yaf'ulu. Kalau ain fi'il madinya fathah. Kalau ain fi'il madinya dhammah, fa'ula, maka ain fi'il mudhari'nya itu cuma boleh dibaca satu, yaitu dhammah juga. Hasuna, yahsunu. Jadi kalau hasuna ini pasti yahsunu. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Nggak boleh dibaca fa'ula yaf'alu atau fa'ula yaf'ilu. Karena ain fi'il madinya dhammah. Kemudian ain fi'il madi kasroh fa'ila itu bisa dua. Ada yaf'alu, ada yang yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Alima ya'lamu, hasibah yahsibu. Hmm. Ini untuk fi'il sulasi yang mujarrad. Kemudian fi'il sulasi mujarrad ini walamun au ainun bima qad futiha alqi siwa dha bisyududit tadhaha. Fi'il sulasi mujarrad yang ikut wazan fa'ala yaf'alu. Kalau ada fi'il sulasi mujarrad ikut wazan fa'ala yaf'alu, itu ditandai dengan ain fi'il atau lam fi'ilnya harus berupa salah satu huruf halqi yang ada 6. Jadi kebanyakan wazan fa'ala yaf'alu itu ain fi'ilnya berupa berupa salah satu dari 6 huruf ini. Bisa ha, kho, ha, ain, dan hamzah. Tapi jika tidak berupa huruf halki, maka hukumnya sad. Dalam artian jarang. Ain fiilnya yang tidak berupa 6 huruf ini. Ain fiil atau lam fiilnya. Contoh, fataha yaftahu. Ini lam fiilnya berupa ha. Wado'a yado'u. Lam fiilnya berupa ain. Nasa'a yansa'u. Lam fiilnya berupa hamzah. Ini sesuai dengan ketentuan, yaitu kalau wazan fa'ala yaf'alu, itu ain fi'il atau lam fi'ilnya pasti berupa salah satu huruf halki. Hamzah ha, rin, ain rin, ha, kho. Ini namanya hamzah huruf halki. Summa rubai bi babin wahidin wal hikbihi sittan bi ghairi zaidi. Fau'ala fau'ala kada fai'ala. Fai'ala fa'la wa kada fa'lala. Fi'il rubai mujarrad. Kalau tadi sulasi mujarrad berarti 3 huruf yang mana ketiganya itu asli semua. Ada juga namanya rubai mujarrad. Rubai mujarrad itu berarti keempat hurufnya sama-sama huruf asli, bukan huruf tambahan. Fi'il rubai mujarrad, fi'il yang huruf asalnya ada 4 dan tanpa huruf tambahan, itu babnya ada 1, yaitu fa'lala
yufa'lilu, tarjama yutarjimu. Itu yang rubai mujarad. Kemudian selain fiil rubai mujarad itu ada istilahnya fiil rubai mulhad. Fiil rubai mulhad itu artinya fiil yang huruf asalnya 3 huruf dan ditambahkan 1 huruf untuk disamakan dengan rubai mujarad. Yang mana babnya itu ada 6. Ada fau'ala, fa'wala, fa'yala, fai'ala, fa'la, dan fa'lala. Ini contoh rubai mulhad. Ini wazan-wazan dari fi'il madi yang sulasi mujarad. Contohnya fa'ala yaf'ilu. Ini nanti contohnya ke bawahnya banyak contoh. Daraba yadribu, farra yafirru, wa'ada ya'idu, yasara yasiru. Ini cuma sebagian yang ditampilkan di kitab Amsilati Tasrif. Jadi teman-teman itu bisa mengira-ngirakan nanti, oh kalau fi'il madinya ini kemungkinan besar seperti ini. Kalau fa'ula berarti fi'il mudhari'nya nggak boleh dibaca selain yaf'ulu. Kemudian ini contoh-contoh yang fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru, madda yamuddu, sona yasunu, ghaza yaghzu. Yang fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu, wamiqa yamiqu. Kemudian yang terakhir fa'lala yufa'lilu, ini yang rubai mujarrad. Huruf asalnya semua. 4 huruf, yang mana keempatnya adalah huruf asali semua. Dakhraja, yudakhriju, ta'ta'a, yuta'tiu. Tuh, untuk pembahasan mengenai fi'il sulasi dan huruf sulasi majid dan mujarrad. Ada pertanyaan? Silakan Tidak, yang mau bertanya. Karena materinya selesai malah untuk yang ini. Sebelum ada pertanyaan lagi, ini coba di ini kitab Amsilati Tasrif. Jadi sebagaimana barusan yang dijelaskan bahwa sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Pertama fa'ala yafulu. Kalau fa'ala bisa yafulu, yaf'ilu, atau yaf'alu. Bisa 3. Contohnya ghaza yaghzu, shona yasunu, amala ya'mulu. Dan ini beberapa contoh sesuai dengan binanya. Entah itu mudha'af, ajwaf wawi, nakis, atau mahmus. Ini babul yang pertama. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yafilu. Contohnya, doroba yadribu, farra yafirru, saro yasiru. Kemudian berikutnya, babul ketiga, fa'ala yaf'alu. Ini barusan dijelaskan, kalau wazan fa'ala yaf'alu, itu lam atau ain fiilnya harus berupa salah satu huruf halqi. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Ini yang ditampilkan fatahah, ha, wado'a, ain, yafa'a, na'a, hamzah, nasa'a, hamzah, ro'a, hamzah. Tuh, bab yang ketiga. Gunanya, gunanya kita hafal tarkib ini, apa namanya? Tasrifan ini akan memudahkan kita untuk menentukan bentuk lain dari fiil tersebut. Bentuk masdarnya,
isim fa'ilnya, maf'ulnya, fi'il amarnya itu semua nanti berpengaruh. Doroba yadribu, idrib. Jangan dibaca udrub. Kalau nasoro yansuru, unsur, bukan unsir. Nah, ini semuanya memerlukan hafalan. Kalau fa'ala yafulu, fi'il amarnya apa? Kalau fa'ala yaf'alu, fi'il amarnya apa? If'al, iftah, wado'a, do, fataha, iftah. Kemudian ada fa'ila yaf'alu. Oh, kalau wazan fa'ila yaf'alu ini nggak ada isim alatnya. If'al, alima ya'lamu, i'lam. Kemudian wazan berikutnya, bab berikutnya, bab kelima itu adalah fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Kalau wazan fa'ula yaf'ulu, maka masdarnya fu'lan, husnan, dohomatan. Ini ada banyak model. Saju'a yasdu'u, saja'atan. Dan tidak memiliki maf'ul. Karena kebanyakan wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah fi'il-fi'il yang lazim. Fi'il-fi'il yang nggak butuh maf'ul. Kebanyakan kata sifat. Seperti contoh bersih. Bersih ini kan nggak ada kata maf'ulnya. Makanya nggak ada. Di sini tidak ada bentuk dari maf'ulnya. Kemudian bab yang keenam ada fa'ila yaf'ilu. Fu'lanan. Nah, ini masdarnya beda sendiri. Hasibah sibu husbanan, miqatan. Itu yang sulasi mujarrad. Kemudian yang rubai mujarrad itu hanya ada satu. Fa'lala dan fa'lala yufa'lilu itu saja. Contohnya ada dakhraja yudakhriju, to'to'a yuta'ti'u. Itu yang sulasi rubai mujarrad. Ini yang mulhaq. Rubai mulhaq. Fa'yala, fa'ula, fa'nala, dan seterusnya. Bisa dipaham? Ulangi yang mulhak, Ustaz. Seperti apa ini keterangannya? Yang mulhaq, kan tadi penjelasannya, mulhaq itu aslinya sulasi. Cuma ditambahkan satu huruf agar disamakan dengan wazan rubai. Rubai yang mujarrad. Rubai yang mujarrad itu wazannya fa'lala. Hidup, mati, sukun, hidup, hidup, mati, hidup, hidup. Fa'lala. Kemudian dimulhakkanlah beberapa fi'il. Fa'yala dengan menambah iya. Ini namanya mulhak. Karena harokatnya sama. Hidup, mati, hidup, hidup. Fa'la, salqa, yusalqi. Kemudian yang ketiga, fa'nala. Ini namanya mulhak semua. Ini nambah nun. Cuma nanti harokatnya dipindah nun. A-nya dimatikan. Karena disamakan dengan yang wazan fa'lala. Ini wazan-wazan yang mulhak. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ustadz, Ustadz. Silakan. Satu-satu. Berarti kalau yang mulhak ini empat-empatnya asli atau satunya tambahan zat hurufnya? Kalau yang mulhak itu masuknya nanti yang tiga asli, yang satu tambahan. Cuma itu disebut rubai mulhak karena tambahannya itu untuk disamakan dengan wazan rubai yang mujarrad. Bisa dipaham?
Ya, bisa, insya Allah. Ya, yang lain. Ada yang mau tanya lagi? Kalau gak ada yang tanya, saya coba jawab pertanyaan yang tadi ya. Tadi itu ada yang menanyakan perihal dolla yudillu. Ya, kalau teman-teman ingat, yudillu ini kan awalnya adalah dolla adolla yudillu. Adolla yudillu. Ini termasuk bina mudha'af karena di sini ada tasdidnya. Jadi asalnya itu adalah lafaz yudlilu. Yudlilu. Sebagaimana lafaz madda yamuddu. Yamuddu. Ini namanya mudha'af. Asalnya yam dudu. Yam dudu. Asalnya yam dudu. Yaf'ulu. Kemudian berubah menjadi yamuddu. Ini pengiklalannya ya. Yamuddu. Harokatnya dal dipindah kepada pada mim yang sukun. Yamuddu. Kemudian dijadikan yamuddu. Ini asalnya. Jadi kalau ada harok fiil yang akhirannya itu bertasdid, adalah yadillu madda yamuddu, itu berarti masuk bina yang mudho'af. Nah, pertanyaannya tadi, ketika bina itu mudho'af, maka i'rabnya itu rofa nasab jazmnya itu nanti mengira-ngirakan. Jadi kalau yamuddu ini kalau rofa tetap yamuddu. Yamuddu. Kalau nasab, kalau nasab ini yamudda. Kalau jazm ini juga bacanya yamudda. Kalau nasab lan yamudda, kalau jazm lam yamudda. Nah, pertanyaannya kok bisa jadi lam yamudda? Ini nanti gini, lan yamudda ini kan harusnya jadinya lam yamduda. Harokatnya diminta lam yamudda, baru nanti lam yamudda. Kalau nasab seperti ini pembagian pengik pengiklalannya dari asal lan yamudda, asnya yamduda, yamudda, yamudda. Kalau jazm, untuk harokat jazm, maka nanti
Jadinya itu lam yamdud, lam yamdud. Seperti itu kan ya. Kemudian dia dipindah. Lam yamdud, lam yamud. Ini pindah. Nah, berhubung di sini sama-sama sukun, jazm itu kan tandanya sukun. Sama-sama sukun, maka dal yang pertama, yang kedua ini kita harus kasih harokat karena mau didogomkan. Yang awalnya sudah sukun karena kemasukan amil jazm, kemudian harus kita kasih harokat, harokat fathah. Kenapa dia harus kasih harokat? Karena ini mau didogomkan, mau digabung. Kalau digabung harokatnya sukun semua, maka akan kesulitan nanti bacanya. Lam ya muda. Maka pada akhirnya, kalau bina mudha'af, itu bisa dibaca, kalau jazm bisa ya muda. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar, mudha'af itu kalau jazm itu bisa dibaca lam yasihha, lam yasihhi, lam yasihhu. Jadi ini bisa dibaca tiga jadinya. Kenapa bisa dibaca tiga? Karena untuk mengharokati dal yang kedua ini ya, dal yang kedua ya mud, dal yang kedua itu bisa kita milih. Bisa kita harokati fathah jadi ya muda, kasroh berarti lam ya muddi, jazm, atau dhammah lam ya muddu. Tapi yang umum digunakan itu diganti fathah lam ya mudda. Sebagaimana contoh yudil. Tuh. Jadi pada akhirnya dalam contoh jazm untuk fiil yang mudhaf itu nanti ada tiga opsi bacaan. Ini mungkin jarang diterangkan ya. Bisa nanti jadi ya muddu, kalian boleh baca ya muddu. Bisa kalian baca yang lebih aneh ya muddi. Ya muda, ya muddu, ya muddi. Asal bisa menjelaskannya, gimana penjelasannya, sebagaimana yang saya jelaskan barusan. Harokat dal yang kedua ini, karena mau didogomkan, harus diberi harokat. Harokatnya ini boleh milih, bisa doma, fathah, atau kasroh. Cuma kebanyakan dibaca fathah. Kalau yang wajar-wajar, maklum-maklum itu dibaca fathah. Contohnya misal, soha yasifu. Ini kan lafadz soha itu banyak di kitab. Bina mudoaf, soha yasifu. Kalau kemasukan lam, lam yasiha. Dibaca yasihi, yasihu juga bisa. Asal nanti ketika ditanya, tahu jawabannya. Bisa menjelaskan. Ada pertanyaan? Ini tadi pertanyaannya siapa ya? Saya Ustaz. Bisa dipaham? Pahami. Alhamdulillah bisa Ustaz. Nah, jadi untuk jazm, untuk bina mudhaf, itu seperti itu. Jadi bukan disukun. Asalnya disukun. Cuma karena itu ada dua huruf yang sama-sama mati, maka harus ditambahi harokat lagi. Ada lagi pertanyaan lain? Atau tentang yang kemarin? Kalau untuk yang, Ustaz, ya silakan. terkait dengan nuzul Ustaz, Terkait dengan, itu kan terkait dengan apa? Yudil, dola yudilu, yudilu. nah, Nah, itu kan di salah satu apa kata yang kodima ini warna yudil orang tadi adalah waliyam musyira. Nah, itu yudil di situ apakah dari Abdullah yudilu atau gimana Ustaz? Karena kalau misalnya dia itu berarti lamnya jadi apa dikeluarkan gitu. oh ya itu dalam dolla itu ya, dolla ya dillu. Wa may yudlil fala hadiya. Mm. Nah, betul. Itu berarti dalam dolla yudlil. Gimana teksnya teks? Paman hadiya lahu.
lahu waliyan mursyida Boleh. atau wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, berarti ini kan prakteknya itu bentuk jazm. Cuma jazmnya ditampakkan lagi. Yudlil. Dalam artian lafadznya agak didogomkan. Berarti kalau berkaca pada lafadz itu, pada lafadz wa may yudlil fala hadiyalah, itu dalam prakteknya jazm itu gak harus mudhaf itu juga bisa untuk tidak diidghamkan lafadznya. Langsung ditulis dua huruf yamdud misal. Tuh, itu kalau nggak keliru amilnya wa may yudlil yang ini. Wala hadiyalah. Jadi man di sini ya masuk amil jazm. Berarti kalau ikut ini yudlil itu juga boleh. Mudhaf itu juga boleh tanpa diidghamkan, tanpa digabung Hmm. lam duanya. Karena kenapa kok bisa ada beragam praktek kayak gini? Kebanyakan konsep dalam ilmu nahwu itu adalah aksariyah. Jadi bukan konsep Hmm. paten. Jadi kalau misal ada lafadz yang tidak sesuai dengan kaidah, ya bisa saja seperti itu. Cuma kalau untuk seperti itu, kita harus punya landasan. Maksudnya, oh ini kok bisa yudlil? Kita, misal saya mengatakan, yamdud, ya, ya mudda, itu nanti harus ada landasannya. Oh saya ikut ayat ini, ya apa berarti? Adalla yudil. Ini berarti dari dolla. Ya, dari lafadz apa berarti kalau yudlil ya? Adalla yudillu. Kalau dalla, yadillu. Dari dolla ini. Ya. Nanti saya coba lebih pelajari lagi ayat ini. Ya, silakan. Suaranya, suaranya kurang jelas. Suaranya putus-putus, Sir. Iya, suaranya putus-putus. Silakan yang mau tanya siapa tadi itu? Suaranya agak jelas. Suara saya jelas, apa putus-putus juga? Alhamdulillah, Jelas, Ustaz. bagus. Nah ini, ini yang nanya ini gak jelas suaranya. Mungkin gangguan ya. Hmm. Ada lagi yang mau tanya? Kalau gak ada yang nanya lagi ini mungkin ada yang nanya tapi suaranya gak jelas ya. Nanti bisa ditanyakan di chat gak apa-apa. Saya perhatikan juga Bang, di tugas-tugasnya udah lumayan dah, sudah paham semua. Ternyata rata-rata emang udah pernah belajar. Itu kalau izin nanti. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada atau ada tapi gak jelas suaranya nanti bisa ditanyakan lagi ya di grup. Kalau tidak ada saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah, sebagaimana yang sering saya katakan, bisa dikoreksi dan semoga bisa bermanfaat semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.